Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham AMMN. Hari ini tanggal 27 Juli untuk saham AMMN naik lagi ya, cukup tinggi 8% lebih setelah kemarin itu koreksi. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini untuk saham AMMN. Hari ini tanggal 27 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat terang-terang yang masuk paling banyak itu ada YU Netpay 5M ya, tapi ada yang jualan ini hari ini 13,4M yaitu NI. NI Netsell 13,4M secara keseluruhan untuk hari ini yang jadi market maker utamanya YP. NI YP-nya Netsell 600-an juta, valuasinya 31,8M jadi cenderung trading hari ini untuk YP di saham AMMN ya. Ini untuk saham AMMN hari ini secara keseluruhan untuk aslinya netback 1,1M dan yang masuk untuk hari ini aslinya di saham AMMN adalah AG ya, AG masuk. Oke, kalau kita cek coba dari awal IPO untuk saham AMMN ini yang masuk paling banyak itu ZPCC ya, dan AVG keduanya ada di level 1.800-an, berarti posisinya saat ini floating, profit lumayan banyak sih ya. Jadi kalau mau masuk di harga saat ini itu sebenarnya terlalu beresiko untuk saham AMMN ya, terlalu beresiko. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk, naik lagi itu apakah masih bisa ya tergantung market maker-nya ya. Kalau nggak ada yang nggak mungkin, tapi, namanya sih wait and see aja sih, kalau mau masuk ya nunggu koreksi, dan selama koreksi itu misal ada yang, nabung atau distribusinya itu nggak terlalu gede banget, itu baru entry ya. Soalnya kalau di harga saat ini ya area support-nya agak, susah juga ya kalau secara teknikal, eee, untuk besok sih, mending wait and see aja dulu lah. Tapi kembali lagi disclaimer sih kalau, minat masuk ya namanya buat scalping-an kalau masih rame ya. Untuk yang hari ini tanggal 27 ya, yang masuk paling banyak itu MU, yang masuk paling banyak itu YU dan AVGB-nya untuk YU ada di 2.360, 2.360. YU-nya juga floating profit lumayan tinggi sih, jadi, untuk besok sih misal koreksi turun ya, misal udah floating profit ya amannya bisa pasang antisipasi aja mungkin sedikit di bawah ini 2.360. Oke, itu untuk saham AMMN ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan, untuk saham Antam hari ini koreksi turun lagi. Ya untuk saham Antam hari ini, turun 0,76% ke 1.970. Untuk area support-nya ya masih di sini 1.920-an dan resistennya masih di level 2.000 kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam. Untuk hari ini Antam tanggal 27 Juli aslinya masuk aslinya keluar net sell 13M ya, aslinya keluar. Kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya belum terlalu ramai, jadi untuk saham Antam masih sepi ya hari ini, malah lebih banyak yang keluar ini, yang keluar AK, KZ, BBRX nih yang keluar malah, asing, jadi asingnya hari ini jualan net sell. Dan, lokalnya nampung sih, cuman nggak terlalu gede ya nampungnya, jadi lebih kuat di distribusinya untuk saham Antam. Untuk besok sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry ya bagusnya nunggu untuk saham Antam itu ya ini ya, di bawah 1.930 ya. Iya, bawah 1.930 kalau mau, mulai nyicil bagusnya ya di area sini, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham
Antam ya, untuk Antam. Kuartal, 2-nya belum keluar, tapi kalau untuk AMMN untuk AMMN ya 2023 belum ada. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang hari ini cukup kuat untuk saham MDKA ya, nggak bertahan di harga penutupan yang kemarin. Sempat turun tadi cukup dalam untuk saham, MDK sampai ke level 3.300 cuman ditarik naik lagi. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini gimana di saham MDKA, apakah aslinya masih masuk? Ya untuk hari ini aslinya masuk dan ini lumayan banyak net base 21,5 M ya. Jadi hari ini untuk saham MDKA dijaga oleh asing untuk harganya. MDKA hari ini tanggal 27 Juli yang masuk untuk asingnya ada YU. YU net buy 10,2 M, selain YU ada AK, CCTP yang hari ini masuk di saham MDKA, yang keluar ZP, BK, BP cuman nggak banyak-banyak banget ya, hitungan juta aja. Untuk YU kalau kita perhatikan 100% transaksinya buy ya, valuasinya 10,2 M dan net buy 10,2 M. Sedangkan untuk lokalnya di saham MDKA lebih banyak yang keluar, jadi lokalnya net sell, asingnya net buy. Untuk besok kalau lihat candlenya hari ini perlawanan ke atasnya cukup kuat ya, jadi semoga aja bisa ngejar resistennya di level 3.440. Perhatikan saja level ini kalau bisa breakout ya ada kemungkinan naik lagi lebih tinggi untuk saham MDKA ya. Di harga saat ini PBV-nya ya nggak murah-murah banget sih, 5,4 kalinya ya, tapi mungkin untuk saham MTK ini untuk punya prospek yang cukup bagus ya, karena aslinya juga cukup minat di saham MTKA. Oke, itu untuk saham MTKA sih, perhatikan saja level ini untuk resistennya ada di 3.440 dan support secara historinya ada di 3.170. Oke, itu untuk saham MTKA, hari ini aslinya net buy dan kemungkinan untuk besok kalau menurut saya ada kemungkinan di awal market dibuka hijau dulu. Selanjutnya kita cek saham SMGR yang hari ini malah turun, ini untuk saham SMGR ya. Untuk hari ini turun, bahkan 2 hari terakhir ini turun cukup dalam, hari ini turun 2,2% ke level 6.675. Kalau kita cek untuk transaksinya di SMGR hari ini tanggal 27 Juli, SIM-nya masuk loh, ini net buy 6,6 M. Kalau kita cek dari kemarin juga turun. Kalau kita cek dari kemarin aslinya net buy 11,9, jadi turunnya saham SMGR ini itu distrei asing masuk ya. SMGR hari ini tanggal 27 Juli yang masuk untuk aslinya ada AK, yang keluar ZP dan CC, sedangkan untuk lokalnya jualan, jadi didistribusi oleh lokal untuk saham SMGR hari ini. Ya, tapi ya ini sih ada yang nampung AK versi asing. Untuk saham SMGR ya, apakah keluar SMGR? Belum. Jadi untuk besok karena secara teknikal ini jebol lagi 6.700, untuk besok sih jangan buru-buru entry ya, mungkin di awal market, takutnya kalau masih turun terus untuk saham SMGR. Support selanjutnya itu ada di level 6.450 lah area sini untuk area support selanjutnya. Untuk saham SMGR misal masih turun, tapi kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok mungkin akan dijaga di area sini sih, akan konsolidasi dulu di dekat-dekat 6.700-an. Semoga aja sih seperti itu ya, 6.700-an. Ini resistennya sih, berarti udah jadi resisten ya. Oke, itu untuk saham SMGR ya, kalau menurut saya mungkin untuk besok masih akan konsolidasi dulu, semoga aja ini enggak jebol 6.450. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya, untuk saham Pegas juga hari ini turun. Untuk saham Pegas ya, hari ini turun 1,4%
ke level, 1365. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Pegas gimana? Untuk saham Pegas hari ini tanggal, 27 Juli, aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak, 1 M aja untuk saham Pegas ya. Hari ini secara keseluruhan ya ini aslinya nggak terlalu banyak transaksi, didominasi oleh lokal, dan lokalnya ada yang nampung ini GR Netbe 18,5 M ya. Sebenarnya untuk saham Pegas hari ini ya ini ada yang nampung. Jadi misal besok turun lagi, itu mendekati area 1325 bisa pertimbangkan ya kalau mau, nyicil masuk, ini area supportnya. Kayaknya sih untuk besok, bisa jadi konsolidasi dulu ya untuk saham untuk saham Pegas, sorry untuk saham Pegas karena hari ini, ada yang nampung. Oke itu untuk saham, Pegas ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini tanggal 27 Juli turun ya, belum nyentuh resisten, turun ya, 1, 2 ini konsolidasi di area sini-sini aja untuk 2 hari terakhir ini untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Adaro, untuk saham Adaro hari ini tanggal 27 Juli aslinya keluar net sell 43,4 M. Banyak ya hari ini aslinya keluar di saham Adaro. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng hasilnya jualan AK, BK, ZP ini kan broker-broker asing, CC, BB versi asing juga keluar dan yang masuk untuk aslinya YUDX cuman nilainya kecil ya, nggak sebanyak asing melakukan distribusi di saham Adaro untuk hari ini. Sedangkan untuk lokalnya ditampung oleh PD ya, PD-nya netback 23,8 M aslinya jualan ditampung oleh PD. Jadi kalau mau entry ya nanggung sih mendekati area resisten ini waktunya taking profit sebenarnya ya yang udah ambil di area support. Tapi kembali ke disclaimer untuk besok mungkin harganya, ya cenderung kalau nggak konsolidasi malah bisa turun ya. Perhatikan saja level ini semoga nggak jebol, tapi kalau sampai jebol trendline yang kita buat ini ya udah untuk saham Adaro ada kemungkinan turun lagi, uji area support dan kalau mau entry bisa tunggu di support kuatnya. Untuk support kuatnya secara Fibonacci sih ya di 2000-an, tapi kalau secara histori untuk support terdekatnya ada di 2300 ya. Oke itu untuk saham, Adaro, selanjutnya kita cek saham, ITMG yang hari ini juga koreksi turun untuk saham ITMG 0,36% untuk, candlenya sih kecil jadi, nggak kemana-mana ya kalau kita cek untuk transaksinya. ITMG untuk hari ini aslinya keluar 300-an juta aja. Lihat valuasinya nggak terlalu rame untuk saham ITMG. Hari ini tanggal 27 Juli untuk saham ITMG secara keseluruhan sebenarnya, yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Ini malahan ada CC yang masuk 8,2 M. Untuk CC-nya CC versi asing dan lokal sih. Jadi belum ada yang akumulasi banyak untuk saham ITMG, ada kemungkinan mungkin untuk besok akan konsolidasi dulu bentuk candle kecil ya, nggak terlalu, pergerakannya nggak terlalu volatile. Oke itu untuk saham ITMG ya, selanjutnya kita cek saham PTBA yang hari ini juga koreksi turun. Ini untuk saham PTBA hari ini turun ke level 2830 dan setelah histori ini area support ya, 2830. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA ya, untuk saham PTBA hari ini aslinya keluar 8,7 M ya, netto 8,7 M untuk PTBA hari ini tanggal 27 Juli secara keseluruhan, kayaknya lebih banyak yang keluar sih, cuman nggak beda jauh lah ini untuk yang masuk sama yang keluar. Yang jadi market maker-nya YP, CCPD tapi mereka enggak terlalu rame ya di saham PTBA ini. Untuk saham PTBA, perhatikan saja level ini sih kalau mau masuk buat trading itu
kayaknya belum waktunya ya, nunggu lebih liquid lagi, tapi kalau mau invest ya valuasi untuk saham PTBA juga nggak murah-murah banget sih, lebih menarik Adaro ya kalau menurut saya, soalnya kita sering cek ya untuk saham PTBA di harga saat ini setelah ARB, setelah bagi dividen aja, PBIS-nya masih di atas 1 kali. Ya, oke itu untuk saham, PTBA ya, ROE-nya cuma 15% aja, jadi kurang menarik sih. Kalau untuk invest pun juga, ya kayaknya sih ada kemungkinan bisa koreksi lebih dalam lagi nanti ambil di bawah aja ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan kalaupun naik untuk saham PT BA ini juga nggak, bakal tinggi-tinggi banget kecuali laporan kuartal 2-nya, membanggakan ya. Tapi kalau lihat harga batu baranya juga masih di bawah, masih di 131 ya. Harga emas naik, dolar lemah setelah The Fed naikkan suku bunga. Harga minyak rebound bersama turunnya dolar. Hmm, investor suku bunga The Fed dan cadangan AS. Ini hari ini The Fed menaikkan suku bunga ya. Setelah The Fed menaikkan suku bunga, dolarnya melemah, emasnya naik. Bukannya kalau The Fed menaikkan suku bunga itu bagus ya buat US dollarnya, jadi lebih kuat kan. Karena gini ya, kalau, The Fed naikkan suku bunga itu otomatis ya dolar yang beredar di apa ya, di publik, di masyarakat itu kan akan diserap kembali ke bank sentral ya, karena menaikkan suku bunga mungkin, menyerap uang yang udah beredar, otomatis kan dolar yang beredar semakin sedikit dan itu harusnya kuat untuk US dollar ya, DXY. Oke, nggak bisa dicek di sini ya. Coba kita cek untuk, indeks dolarnya hari ini gimana, teknikal. Mmm, mhm mhm mhm. Untuk US dollar index hari ini naik kan, naik, soalnya, eee, The Fed menaikkan suku bunga, biasanya dolarnya naik dan harga emasnya turun. Emas ya, XAU USD hari ini, investing. Emasnya naik, naik ya, tapi, ini naik dalam 1 hari sih, dalam apa ini time frame-nya, ya harusnya turun tuh harga emas, ya kan, karena dolarnya naik ya emasnya turun. Ya ini sih, kenaikan suku bunga The Fed mungkin mempengaruhi, pasar global juga ya, jadi perlu hati-hati sih. Oke itu untuk saham PTBA dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat, terima kasih.